Hello guys, welcome back with me again, Denny Haris channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian senantiasa dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat selalu ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video saya kali ini saya bakal ngebahas tentang perlawanan dari video saya kemarin ya, yang tentang alasan untuk tidak membeli CBR 250RR. Dan di video saya kali ini saya bakal ngebahas tentang 5 alasan kenapa kalian harus membeli CBR 250RR ya, seperti itu. Jadi video ini cukup banyak dipertanyakan untuk netizen ya. Jadi alasannya apa sih ya kan? Jadi pengen beli tapi bimbang ya kan. Jadi video ini semoga menjawab pertanyaan kalian dan menambah referensi kalian ya. Oke, jadi seperti itu yang akan saya bahas di video saya kali ini. Jadi langsung aja masuk ke pembahasan yang paling pertama. Oke, jadi yang paling pertama adalah CBR 250RR ini adalah motor teririt 250cc 2 silinder ya kawan. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya memiliki teman ya yang memiliki kompetitor dari CBR 250RR ini, yaitu adalah Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250 Fi. Dan jadi CBR 250RR ini memiliki konsumsi bahan bakar rata-rata 24 ya, 24 km per liter sampai ke 35 km per liter. Tapi aktualnya itu berbeda ya. Kemarin seperti yang kalian lihat video-video saya kemarin, itu bisa tembus 41 km per liter. Itu apa nggak irit banget gitu? Pastinya iritnya jos ya. Ini lampu merahnya. Oke, lanjut. Pokoknya iritnya itu pakai banget loh ya itu. Tapi kalau saya kemarin ngedapetinnya 41 itu bener-bener, wah itu bener-bener tangannya di pelintirnya pelan banget gitu. Kalau kalian pakai Sport Plus ya, kalau saya kira sih ya, kalian bakal sekitar dapat 24-25 km per liter. Itu aja udah tinggi ya, soalnya performanya cukup sangat-sangat luar biasa. Tapi dibanding kompetitor tetap Honda paling irit gitu. Jadi kalau kalian pengen beli motor yang kenceng banget tapi irit ya, CBR 250 ini recommended banget buat kalian gitu. Bahkan kalau kalian bisa nembusin 40 itu lebih irit daripada GSX sama R15 W3 cuy. Itu bener-bener 2 silinder yang irit banget ya. Karena memang Honda dari dulu sampai sekarang terkenal motornya tuh irit meskipun kenceng ya kan. Jadi mantep banget lah buat Honda yang nyiptain CBR 250RR ini dengan konsumsi bahan bakar yang yahut abis. Terus yang kedua adalah alasannya kenapa kalian harus membeli CBR 250RR ini adalah performanya yang sangat luar biasa. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwa CBR 250RR ini memiliki performa yang di atas rata-rata ya kawan. Untuk motor 250cc 2 silinder. Bahkan diklaim motor tercepat di 250cc 2 silinder ya. Diklaim motor tercepat. Ya kalau yang saya lihat di YouTube untuk motor 4 tak 2 silinder 250cc yang paling kenceng ya CBR 250RR. Meskipun tanpa rombakan dia udah kenceng banget ya. Kalau saya kira sih kompetitornya harus memerlukan rombakan ya untuk mengalahkan CBR 250RR ini. Contohnya ya mungkin di oversize atau mungkin cc-nya ditambah ya kan, rem ecu, ganti gear ratio dan lain sebagainya untuk melewati CBR 250RR ini. Dan memang yang saya rasakan memang performanya dari CBR 250RR ini tuh jangan diragukan lagi gitu. Apalagi di mode Sport Plusnya itu aja udah bener-bener gila banget ya. Kalau kalian pertama kali baru nyoba CBR 250RR ini di mode Sport, saya sarankan jangan untuk ngegas langsung dalam, karena kalian langsung kaget ya. Seperti pengalaman saya dulu pas baru pakai motor ini 1 hari ya. Saya pakai mode Sport Plus dan saya langsung ngegas tuh, langsung ngejengat gitu. Rasanya badannya itu ketinggalan, motornya maju gitu. Wah itu rasanya bener-bener bahaya banget sih. Alhasil saya setelah itu saya nggak berani lagi gitu langsung ngegas kayak gitu. Saya harus menjiwai dulu ya, harus menyatukan diri dengan gasnya dulu. Gasnya sedalam berapa, lepas koplingnya seberapa, dan saya pun akhirnya baru berani lagi gitu melintir gas lebih dalam di Sport Plus. Itu saran saya ketika kalian pertama kali naik CBR 250RR ya. Dan mungkin kalian buat kalian yang udah nyobain atau udah punya, kalian pasti bakal bener sih ngerasainnya itu motor-motor ini tuh
racing, performanya tuh racing banget gitu. Jadi ya banget lah buat kalian yang mungkin pengen motor kenceng tapi irit ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah adanya 3 riding mode ya. Jadi di kompetitornya itu belum ada ya, di Kawasaki Ninja 250 Fi dan Yamaha R25 itu belum ada 3 riding mode. Tapi di CBR 250 RR ini ada. Kalau kalian bilang ini cuman kayak tambahan aja, itu bukan ya kawan. Saya di mode comfort dan di mode sport dan di mode sport plus itu beda banget hasilnya gitu. Apalagi kalau di mode sport plusnya ya, itu bener-bener dongkraknya itu signifikan banget. Perbedaannya dari mode sport itu 15-20% adalah. Kalau untuk di mode comfort itu motornya jadi lelet banget ya. Bahkan menurut saya pribadi itu lebih lelet daripada Stray F gitu. Waduh, ini Pak D belakang saya truk. Ya bahkan lebih lelet dari Stray F ya kalau saya rasa di mode sport plus di mode comfortnya. Ya karena memang tarikannya berat gitu. Memang dibikin untuk santai, bukan dibikin untuk kenceng-kencengan gitu. Dan nih kalau saya coba ya, suaranya aja beda. Tuh jadi lebih halus gitu kalau pakai mode comfort. Kita gas kayak gini, tuh larinya nggak seberapa sob. Jadi tuh enak banget kalau buat kalian pengen nyantai gitu kan. Mungkin lagi riding sama teman-teman di mana jalanannya itu agak rame ya kan, agak padat gitu, enak banget pakai mode comfort ini. Jadi kalau saya bilang nilai plus banget sih buat CBR 250 RR ini di mode 3 modenya ini. Kalau kita pindah mode sport ini kalem biasa ya tuh. Kalau kata teman saya yang pernah nyobain juga Ninja 250 Fi sih, ini mode sport ini seperti mode seperti menggunakan Ninja 250 Fi biasa kayak gini modenya. Tapi ketika udah dipindah ke Sport Plus, ini suaranya itu udah beda banget ya. Kalian buka gas sedikit doang, itu suaranya udah det. Tuh, motornya udah auto ngejambak itu. Padahal ini RPM rendah ya tuh. Tuh. Saya juga nggak paham sih ini motor dikasih apa sama Honda bisa kayak gini. Mantap dah, mantap. Sip. Jadi 3 riding mode ini yang saya ketahui kalau di motor-motor Moge ada ya, motor 600cc, 1000cc. Tapi yang setahu saya di 250cc itu baru di CBR 250 RR ini. Kayaknya nanti bakalan ada di ZX25R ya, yang 4 silinder Ninja itu bakalan ada. Oke, jadi itu adalah yang ketiga. Kita masuk yang keempat ya. Handling dari CBR 250 RR ini sangat mumpuni ya. Jadi bukan berarti kompetitornya tidak mumpuni ya, tapi di CBR 250 RR ini menurut saya lebih mumpuni lagi gitu. Ya karena saya bilang seperti itu karena ketika saya penggunaan jarak jauh dan lain sebagainya, saya nikung, saya ngebut, itu tuh handlingnya bener-bener enak banget gitu sob. Kombinasi antara shock depan upside down ini dengan shock belakang yang saya setel di nomor 5 itu menurut saya sih enak banget. Oh keliru, saya setel di nomor 1 sob, karena yang nomor 5 itu paling keras ya, nomor 1 itu paling empuk. Kalau saya sih enak banget kalau untuk solo riding ya. Shock belakangnya empuknya empas, nggak terlalu keras juga, shock depannya juga enak gitu. Suspensi depan belakangnya tuh sinkronnya bagus ya, dan jarak antara spakbor dengan headlamp depan itu tipis ya kalau misalkan lagi jalan itu. Tapi dia nggak mentok sob, nggak mentok dia auto enak gitu. Dan handlingnya pas melibas tikungan pun juga enak banget kalau menurut saya. Bahkan ban saya ini dalam keadaan standar ya, masih menggunakan ban IRC bawaan pabrik. Gimana kalau udah di upgrade ke Pirelli atau Bridgestone atau mungkin Michelin ya, itu pasti bakal lebih enak lagi gitu. Kalian pasti bakal ngerasain hal yang sama ketika nyobain nikung pakai motor ini gitu. Dan motor ini tuh ketika melibas tikungan gitu ya jelas enak, soalnya karena emblem ya, apa ya, tagline dari CBR 250 RR ini pas baru keluar di 2016 yaitu adalah totality control ya. Berarti total kontrolnya itu secara totalitas gitu. Ya maklum aja jadinya enak banget gitu kan. Berarti pas dengan tagline-nya gitu.
Apalagi motor ini memiliki simbol RR ya, itu yang membuat mungkin Honda meracik CBR 250 RR ini lebih nikmat lagi untuk melibas tikungan kawan. Seperti itu. Jadi itu adalah yang keempat. Kalau kalian yang udah ngerasain, coba komentar di bawah apa bener apa yang saya katain ya. Itu bener-bener mantap tikungannya. Terus yang kelima ya. Yang kelima adalah alasan untuk membeli CBR 250 RR ini adalah bodinya yang menurut saya sangat futuristik dan aerodinamis. Jadi di sini tuh ada lubang-lubangnya sob nih. Ini lubang ini masuk ke sini ya, ke filter udara ya di sini. Terus di sininya tuh bodinya itu dia memiliki bodi yang aerodinamis ya. Jadi angin-angin itu masuk di celah-celah sini gitu. Keluarnya lewat sini itu seperti diatur sedemikian rupa gitu. Apalagi kalau kalian udah nambahin aerofin kayak gini, terus nambahin winglet di depan ya, itu jadi kelihatan garang banget gitu. Saya yakin sih anak-anak muda ya, anak-anak muda itu pasti ngeliatin motor kalian kalau kalian bawa CBR 250 RR. Saya yakin. Soalnya motornya itu terlihat eye-catching ya, memancing pandangan seseorang untuk melihatnya gitu. Selain keren juga menurut saya sangat bagus ya. Lekuk-lekukannya itu mantap, mantul. Seperti itu. Dan namun yang alasannya kelima ini tergantung selera orang masing-masing kawan. Saya bilang motor ini tuh bagus secara desain dan lain-lain ya, tapi bisa jadi orang lain mandangnya kurang bagus karena terlalu banyak lekukan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi cukup sekian aja video saya kali ini tentang membahas alasan untuk membeli CBR 250 RR. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk berkomentar ya. Jangan lupa apabila kalian memiliki ide konten silahkan tumpahkan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Follow Instagram saya @danifabulos. Dan buat kalian yang pengen di follow back silahkan DM aja ya. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.